Kalian akan ngadarin podcast kita yang akan ngebahas sebuah kasus dalam perspektif sosiologi. Jadi podcast kali ini berjudul tentang pernikahan dini. Langsung aja kita ke podcastnya. Nah, menurut kalian gimana nih tentang pernikahan dini? Nah, kalau menurut aku sendiri itu ya, pernikahan itu kan adalah acara yang mengubah seseorang dari status lajang ke status menikah. Oh, itu umumnya ya, Iya. Pernikahan. Pernikahan dini itu justru malah dilakukan oleh seseorang yang berusia di bawah di bawah 19 tahun gitu. Belum, masih di bawah umur ya, umurnya Udah nikah. Nah, itu tuh sebenarnya tuh banyak banget orang-orang sekarang di masyarakat sekitar yang melakukan pernikahan dini karena banyak banget faktornya juga kan. Mungkin dari faktor ekonomi keluarga, terus atau faktor kecelakaan atau MBA itu tuh married by accident gitu, hamil di luar nikah. Oh iya. Atau mungkin juga itu mungkin seringnya, atau juga masih ada juga yang menganut adat istiadat gitu. Jadi jadi mereka tuh menormalisasikan pernikahan dini tersebut gitu loh. Nah, kalau dari adat istiadat itu juga berlaku banget di sebuah desa di Jawa Tengah. Desa Sakrah namanya gitu. Itu tuh menormalisasikan namanya pernikahan dini gitu. Waduh, gimana? Tadi kok nggak boleh banget ya guys. Nah, jadi kan tadi kan udah kebetulan aku udah sebutin tuh ya beberapa faktor-faktor kenapa sih bisa terjadinya pernikahan dini. Jadi kira-kira bakal aku sebutin nih satu-satu. Yang pertama itu kan ada kecelakaan atau mungkin bisa dibilang married by accident, di mana terjadinya kehamilan di luar pernikahan gitu. Jadi ini tuh bisa aja mengganggu atau berdampak pada kesehatan biologis dan psikis karena mereka tuh belum siap batin dan jiwanya tuh belum siap gitu loh. Oh iya, jadi biasanya kalau hamil nih, kita kan kalau hamil tuh kan kayak ada batasan umurnya, nikah juga ada batasan umurnya. Kalau misalnya kita nikah dini, otomatis hamil kita pasti hamil muda dong. Dan biasanya tuh kata kedokteran, kalau hamil muda itu kita melahirkan juga rentan. Kita kalau hamil tuh jadi karena kita belum dewasa, jadi kita nggak bisa nahan buat ngeluarin bayinya, kayak badannya susah gitu kan. Nah, maka dari itu mungkin saran dari aku tuh untuk orang-orang tua sekarang tuh bisa aja untuk mengedukasi anak-anaknya dari dini gitu kan. Tapi juga nggak hanya perempuan gitu, karena banyak banget yang masih kayak ada ini patriarki. Oh jadi, iya. Jadi Nggak ada batasan lah. jadi itu banyak yang menyalahkan perempuan aja gitu, karena bilangnya tuh nggak bisa jaga diri kan. Padahal kita tuh juga bisa mengedukasi, harus bisa mengedukasi anak laki-lakinya untuk biar supaya menjaga jarak dari wanita gitu. Karena kan awalnya juga pasti dari laki-laki juga kan pemicunya. Enggak sih, maksudnya nggak nyalain laki-laki, tapi biasanya laki-laki yang lebih memaksa gitu. Nah, lanjut yang kedua itu ada faktornya itu karena keuangan ekonomi keluarga gitu. Jadi kan biasanya ada yang dijodoh-jodohin gitu kan. Karena faktor ekonomi keluarga yang terlilit utang sana sini. Jadi maksudnya kalau misalnya dinikahin bisa jadi aja masih utang. Iya, kalau anaknya itu bisa membantu perekonomian keluarganya lain gitu kan. Nah, terus yang terakhir nih yang terakhir banget nih yang masih banyak banget terjadi di sekitar masyarakat kita gitu. Apa tuh? Apaan tuh? Udah disebutin. Jadi tuh adat istiadat di mana tuh banyak banget kan, tadi juga udah disebutin sama Davina. Kalau misalkan di suatu perdesaan atau masyarakat yang pedalaman itu biasanya masih Menormalisasikan pernikahan dini, malah karena menurut adat istiadat mereka gitu kan, karena mereka masih bersifat kedaerahan gitu kan. Jadi itu melanggar hukum juga sih. Ada di pasal berapa sih itu? Kalau udah kayak gitu tuh udah masuk ke gejala sosial sih, masuk ke ranah hukum ya kan. Kan pernikahan dini tuh gak diperbolehkan dalam undang-undang karena ada persyaratan akan minimal 19 tahun. Dan undang-undangnya itu tuh pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan UU 16 atau 2019 mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Gimana tuh yang umur 16 tahun tapi udah mau nikah?
Aduh, Dampaknya gimana tuh? Banyak. kenapa tuh ngebet banget kayaknya ya nikah? Nah, jadi yang harus kita tahu juga nih, ternyata pernikahan dini ini tuh berkaitan juga sama tindakan sosial dalam perspektif sosiologi. Iya, jadi pernikahan dini ini tuh bahkan berkaitan sama 3 tindakan sosial dalam sosiologi yang dicetuskan oleh Max Weber. Jadi itu yang pertama itu tindakan sosial rasional, instrumental. Terus yang kedua itu tindakan sosial yang berorientasi pada nilai. Ini tuh beda sama yang rasional, instrumental. Terus yang terakhir itu yang tindakan sosial tradisional. Untuk tindakan sosial rasional instrumental itu maksudnya itu kita tuh harus mengedepankan rasionalitas dalam pengambilan keputusan. Jadi kita itu tuh Mikir 2 kali. iya, harus tahu sebab akibat yang akan terjadi dari tindakan yang kita lakuin gitu. Nah kan hubungannya dengan pernikahan dini itu kan pasti kan kita kan Dan jangka panjang gitu ya. iya, kedua belah pihak itu tuh harus mengetahui kedepannya kehidupan mereka tuh bakal gimana, aspek kehidupan mereka kedepannya untuk keluarga mereka, karena kan pernikahan itu kan juga seumur hidup sekali kan. Betul. Gak bakal bisa diulang. Benar, jadi kita harus benar-benar pikir matang-matang gitu loh. Terus yang kedua ini tentang tindakan sosial rasional yang berorientasi pada nilai. Ini tuh beda sama yang sebelumnya ya, yang rasional instrumental, karena kalau yang ini tuh tentang pandangan masyarakat tentang salah atau benarnya pandangan masyarakat terhadap kasus ini gitu. Iya. Sama aja kayak mungkin pro kontranya gitu lah. Benar ya. Kayak ada yang setuju, ada yang enggak gitu kan. Iya, tergantung sama nilai-nilai yang tertanamkan di masyarakat tersebut Iya. gitu. Kalau ada yang percaya adat, bilang benar-benar aja gitu kan. Nah terus yang ketiganya itu yang tindakan sosial tradisional itu sama yang tadi kita udah bahas sebelumnya tentang adat istiadat di suatu pedesaan, itu termasuk salah satunya gitu. Jadi menormalisasikan pernikahan ini karena kebudayaan yang udah ditanamkan sejak dulu-dulu gitu, dari nenek moyang gitu. Oh gitu. Ternyata banyak juga ya, dan ternyata tuh pernikahan ini tuh mencakup semuanya tindakan sosial. Dari yang tadi 3 tindakan sosial yang dapat sebutin, itu juga ada satu lagi tuh, itu kalau nggak salah namanya apa ya? Afektif kalau nggak salah. Oh. Jadi biasanya itu kayak emosi, kayak mereka tuh kan masih remaja ya, kayak Masih labil gitu. masih labil, dan mereka tuh kayak aku suka sama dia, ya udah Aku mau nikah sama dia. Oh iya, tadi udah diomongin juga kan, kita sama Davina juga kayak pengen buru-buru apa sih nikah gitu, padahal mereka nggak mikir dulu. dia kedepannya tadi kayak termasuk rasional Karena instrumental. terlalu takut pengen kehilangan dia gitu. Iya. Betul. Jadi Oke. hanya mengedepankan perasaan sama nafsunya aja gitu, Benar. tanpa mikirin. Mikirin kita ke depan harus bakal gimana. berpikir gitu. Ya, itulah pentingnya edukasi sejak dini. Betul. Oh iya, sempat lupa banget. Ternyata pernikahan dini ini tuh juga berkaitan atau berhubungan sama salah satu teori dalam sosiologi, yaitu apa tebak? Apa tuh? Itu tuh berkaitan sama teori struktur fungsionalisme. Ada yang tahu nggak sih hubungannya apa sama teori struktural fungsionalisme? Nah, maaf. Hubungannya itu pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu perlu meningkatkan dan mensosialisasikan peraturan undang-undang terkait pernikahan dini. Oh iya, bener banget gak sih? Jadi itu kayak harus ada peraturan tetapnya gitu dan perjanjiannya juga, biar anak-anak di bawah umur tuh nggak langsung main nikah aja Iya. gitu. Termasuk juga yang di desa-desa itu agar paham gitu hukumnya tuh kayak gini. Hukum Indonesia. Segitu aja dari kami, mohon maaf bila ada salah-salah kata yang tadi distrik, maaf banget. Mungkin ada kata-kata yang empuk gitu kan. Dan semoga aja kalian yang udah ngedengerin podcast kita ini bisa lebih memahami dan lebih Dan teredukasi gitu dari kata-kata yang udah kita sampaikan buat kalian semua. Makasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.